Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai analisis portofolio model Markowitz. Jadi sebelumnya adapun anggota dari kelompok 10 ini yang pertama ada saya sendiri Azwar Syah, kemudian ada Ilham Nafala dan satu lagi teman saya Muhammad Rizal Nyapa. Jadi yang pertama ini tujuan. Adapun tujuan dari eh, Marquez tadi untuk memperoleh tingkat keuntungan investasi yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu. Sebaiknya investor memegang beberapa saham dengan membentuk portofolio dari perusahaan yang berbeda sektor industrinya. Hal ini sesuai dengan teori portofolio Markowitz, yaitu don't vote your eggs into one basket, yang artinya jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Apabila telur tersebut ditempatkan pada lebih dari satu keranjang, maka risiko pecah telur-telur akan berkurang. Mangram 2013. Next. Kemudian selanjutnya ada metode analisis. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisis Markowitz. Model Markowitz merupakan model penentuan portofolio yang menekankan pada hubungan return dan risiko investasinya. Markowitz didasarkan atas pendekatan mean atau median atau rata-rata dan varian, di mana median merupakan pengukuran tingkat return dan varian merupakan pengukuran tingkat risiko. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizal. Oke, selanjutnya ada perusahaan yang dipilih. Yang pertama ada PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau disingkat ADRO. Yang kedua ada PT Bank Mandiri Persero Tbk atau disingkat BMRI. Yang ketiga ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang disingkat AICBP. Yang keempat ada PT Harum Energi Tbk disingkat HRUM. Dan yang terakhir ada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Selanjutnya PT Andro Energi Indonesia. PT Andro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Adaro Energi telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran, dan penghasil listrik. Perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan, dan bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi besar di Asia Tenggara. PT Bank Mandiri Persero. PT Bank Mandiri Persero merupakan perusahaan jasa perbankan didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai langkah dalam transformasi digital perbankan. PT Bank Mandiri Persero Tbk memiliki visi menjadi partner finansial pilihan utama Anda dan misi menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Transformasi digital ini diterapkan pada layanan digital banking bernama Livin by Mandiri sebagai Financial Super App dan Kopra by Mandiri sebagai wholesale digital super platform. Selain itu, transformasi digital dialami oleh kantor cabang dengan konsep branch of future dengan layanan transaksi nasabah secara digital. Terus selanjutnya ada PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood CBP Sukses Makmur bergerak dalam bidang pembuatan mie dan bahan makanan, produk makanan, kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, pengudangan, dan cold storage, jasa manajemen dan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya satu lagi. Baik, berikutnya ada PT Harum Energi Tbk.
PT Harum Energi Tbk bergerak di bidang operasi dan investasi pada industri pertambangan, perdagangan, dan jasa batubara melalui anak perusahaan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Perusahaan induk utama grup adalah PT Karunia Bara Perkasa. Lalu ada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. PT Perusahaan Gas Negara Tbk bergerak dalam melaksanakan dan mendukung program pembangunan ekonomi dan nasional pemerintah, khususnya pengembangan penggunaan gas alam untuk kepentingan masyarakat, serta penyediaan volume dan kualitas gas yang cukup untuk konsumsi masyarakat. Perusahaan mayoritas dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Berikutnya ada dari hasil analisis yang menggunakan model Macrowitz. Ini ada harga penutupan saham per bulannya dalam 1 tahun terakhir dari bank-bank berikut. Lalu ini adalah matriks kovariannya, ini inverse-nya, dan ini adalah return, variansi, dan risk. Baik, terima kasih kepada Ilham dan Kejlar atas penyampaiannya. Jadi jadi cukup sekian penyampaian dari kami. Atas kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat yang telah kami sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.